Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan membagikan pengalaman membuat stok bumbu dasar yang dapat menjadi alternatif untuk memasak lebih mudah dan cepat. Jadi bumbu dasar itu adalah bumbu inti yang biasanya terdapat di dalam masakan Indonesia. Bumbu dasar sebenarnya banyak ragamnya. Namun hari ini saya hanya akan membuat 4 jenis bumbu dasar, yaitu bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, bumbu dasar hijau, dan bumbu dasar merah. Nanti di video berikutnya saya akan membagikan cara saya mengolah stok protein dengan menggunakan bumbu dasar ini. Baik, bumbu dasar yang pertama adalah bumbu dasar putih. Bahannya terdiri dari 150 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 50 gram kemiri, dan 200 sampai dengan 250 ml minyak. Baiknya Bunda menggunakan minyak kelapa agar lebih wangi dan tahan lama. Namun hari ini saya akan menggunakan minyak goreng biasa. Caranya adalah semua bahan dihaluskan dengan menggunakan chopper. Jika Bunda ingin hasil yang lebih halus lagi, maka Bunda dapat menggunakan blender saja ya. Tapi karena saya ingin bumbu dasarnya lebih bertekstur, jadi saya menggunakan chopper saja. Lalu bumbunya yang telah dihaluskan ditumis hingga berwarna keemasan dan kadar airnya berkurang. Ciri-cirinya adalah ketika tidak ada lagi air bubble di permukaan wajan, itu artinya kadar airnya semakin sedikit. Dan semakin sedikit kadar airnya, maka bumbu yang dihasilkan akan semakin awet. Bumbu dasar putih dapat digunakan untuk berbagai jenis masakan seperti sop, soto bening, tumisan sayuran seperti capcay, olahan nasi seperti nasi uduk dan nasi liwet, serta bisa juga untuk membuat semur, tinggal ditambahkan kecap manis saja. Bumbu yang kedua yaitu bumbu dasar kuning. Bahannya adalah 150 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 40 gram kunyit, 30 gram jahe, 50 gram kemiri, dan minyak kurang lebih 250 ml. Cara membuatnya sama dengan bumbu dasar putih. Pertama dihaluskan, kemudian ditumis hingga tanak dan kadar airnya berkurang. Bumbu dasar kuning ini dapat digunakan untuk marinasi udang, cumi, ikan, ungkep ayam, olahan nasi seperti nasi kuning, soto kuah kuning, dan masih banyak lagi. Bumbu dasar yang ketiga adalah bumbu dasar hijau. Ini biasanya digunakan untuk membuat olahan daging, seafood, ayam, atau telur cabai hijau yang memiliki cita rasa yang pedasnya itu khas. Untuk bahan-bahannya terdiri dari 150 gram cabai merah, 100 gram bawang putih, 150 gram cabai hijau besar, dan 100 gram cabai keriting hijau. Caranya masih sama, tinggal dihaluskan dengan food processor, entah itu blender ataupun chopper, lalu ditumis. Yang membedakan karena saya ingin teksturnya masih kasar sehingga pada saat dihaluskan tidak ditambahkan minyak. Hanya pada saat menumis saya menambahkan minyak. Membuat stok bumbu dasar ini banyak banget manfaatnya bun. Yang pertama dapat menghemat waktu dan tenaga untuk memasak karena kita tidak perlu lagi capek-capek kupas bawang atau potong-potong kunyit dan menghaluskan semua bahan entah itu dengan blender atau ulekan. Manfaat yang kedua adalah lebih hemat. Yap, betul banget. Selama stok bumbu dasar Bunda simpan di freezer atau chiller, kemudian menggunakan minyak yang banyak sampai dengan bumbunya terendam, dan saat menyendoknya menggunakan sendok yang kering, serta menyimpannya di tempat yang kedap, serta bersih dan disteril terlebih dahulu, bumbu ini bahkan bisa tahan hingga 1 bulan loh. Bumbu dasar yang keempat adalah bumbu dasar merah. Bahan-bahannya adalah 150 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 100 gram cabai merah besar, 150 gram cabai keriting merah. Semua bumbu dihaluskan lalu ditumis dengan menggunakan minyak sebanyak 200 sampai dengan 250 ml. Bumbu dasar merah dapat digunakan untuk membuat sambal goreng kentang, telur balado, rendang, ayam rica-rica, dan masih banyak lagi. Selain kelebihan, memasak dengan menggunakan bumbu dasar juga ada kekurangannya loh bun. Jika terlalu sering menggunakan bumbu dasar yang sama, rasa masakan cenderung menjadi monoton dan kurang bervariasi, terutama jika tidak ada penyesuaian tambahan pada setiap masakan. Kemudian juga memakan waktu pada saat persiapan awal. Dan bumbu dasar yang disimpan terlalu lama, baik di lemari es maupun freezer, dapat kehilangan aroma dan rasa segarnya, sehingga hasil masakan kurang maksimal. Serta bumbu dasar ini biasanya dirancang untuk makanan khas Indonesia saja. Untuk jenis masakan internasional, rasa bumbunya sangat kurang dan perlu banyak modifikasi. Jadi dalam penggunaannya, Bunda juga harus lebih bijak ya. Misalnya Bunda bisa menggunakan pada saat Ramadan, saat menyiapkan sahur dan buka biar lebih praktis dan anti ribet.
Ini dia stok bumbu dasar yang sudah saya buat, dan di video berikutnya insya Allah saya akan tunjukkan bagaimana cara mengolah makanan dengan menggunakan stok bumbu dasar ini. Peluk jauh untuk Bunda dimanapun berada, semoga tetap semangat menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang insya Allah ganjarannya pahala dunia dan akhirat, keberkahannya terasa jasmani hingga rohani. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.